Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arhanugrah dengan NIM L1A11901. Di sini saya berasal dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode inventarisasi sumber daya hutan. Definisi inventarisasi sumber daya hutan adalah proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang penting untuk pengelolaan dan perencanaan penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mendukung pengelolaan lestari, perencanaan konservasi, serta memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Survei plot inventarisasi. Teknik pengumpulan data lapangan efektif. Pertama itu ada survei plot adalah metode utama untuk mengumpulkan data terkait sumber daya hutan, termasuk pengukuran diameter pohon dan tinggi, serta identifikasi spesies secara sistematis. Selanjutnya itu ada metode transek dalam inventarisasi. Pentingnya pengamatan vegetasi yang akurat, sehingga metode transek memungkinkan peneliti melakukan pengamatan secara sistematis sepanjang jalur tertentu, sehingga data vegetasi dapat dikumpulkan dengan akurasi tinggi dan efisiensi. Pengumpulan data non tanaman. Penelitian mikroorganisme dalam sampel tanah. Pengumpulan data non tanaman adalah aspek penting dalam inventarisasi sumber daya hutan, termasuk pengamatan terhadap mikroorganisme yang berperan dalam kesehatan ekosistem hutan. Metode inventarisasi modern. Pertama itu ada remote sensing, LIDAR teknologi, dan JIS aplikasi. Pemindahan LIDAR hutan. LIDAR adalah teknologi canggih yang memungkinkan pengukuran struktur hutan secara akurat, menghasilkan data tiga dimensi untuk estimasi biomasa dan kerapatan pohon dengan efisiensi tinggi. Sistem Informasi Geografis atau JIS adalah alat penting dalam analisis data inventarisasi hutan, memungkinkan integrasi dan visualisasi data spasial untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hanya itu ada survei udara dengan drone. Drone digunakan untuk melakukan survei udara hutan secara efisien, memungkinkan pengumpulan data topografi dan vegetasi di area yang sulit dijangkau, serta memberikan perspektif baru dalam inventarisasi sumber daya hutan. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif, proses dan teknik analisis hasil inventarisasi. Pertama itu ada perhitungan volume. Proses ini melibatkan pengukuran dimensi kayu untuk menghitung volume yang dapat dipanen. Yang penting untuk pengelolaan berkelanjutan dan perencanaan penggunaan sumber daya hutan. Selanjutnya ada estimasi biomasa dilakukan untuk memahami kapasitas hutan dan dalam menyimpan karbon yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis stok karbon. Analisis stok karbon memberikan data yang penting untuk memantau kesehatan ekosistem serta mendukung upaya konservasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Tingkat akurasi data inventarisasi. Tingkat akurasi data inventarisasi hutan mencapai 75%, yang menunjukkan pentingnya metode yang tepat untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan efektif. Penyusunan laporan inventarisasi sumber daya hutan. Proses penyusunan laporan inventarisasi sumber daya hutan melibatkan beberapa langkah penting. Itu ada pengelolaan data kuantitatif untuk menghitung volume kayu dan biomasa, analisis statistik untuk menentukan sampling error dan confidence interval, visualisasi data melalui grafik dan tabel yang mudah dipahami, rekomendasi pengelolaan berdasarkan hasil inventarisasi. Laporan akhir harus mencakup semua komponen ini agar informasi berguna bagi kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat lokal. Format laporan yang umum digunakan biasa mencakup ringkasan eksekutif, metodologi, hasil, dan saran tindakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu ada tingkat pertumbuhan pohon dalam hutan. Pendahuluan. Secara umum, tingkat pertumbuhan vegetasi dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu ada semai, pancang, tiang, dan pohon. Semai, pengertian semai, tanaman muda yang baru tumbuh dari biji. Ukurannya itu tinggi lebih kurang 1,5 meter atau diameter batang kurang dari 2 cm. Ciri-ciri, batangnya masih lentur,
dan kecil. Daunnya masih muda, rentan terhadap gangguan bayangan, kekeringan, dan hewan. Peran ekologis itu menunjukkan adanya regenerasi alami di hutan. Selanjutnya itu ada pancang. Pancang adalah tanaman muda yang sudah melewati fase semai dan mulai tumbuh lebih besar. Ukuran tinggi lebih 1,5 meter, tetapi diameter batang kurang 10 cm atau DBH, diameter at breast height. Ciri-ciri batang sudah mulai keras dan tegak, mulai membentuk tajuk atau kanopy kecil. Dapat bertahan di bawah naungan pohon yang lebih besar. Peran ekologis calon pohon dewasa menunjukkan kelanjutan pertumbuhan regenerasi. Selanjutnya itu ada tiang. Tiang adalah pohon muda yang sudah cukup besar dan memiliki batang yang jelas, tetapi belum masuk kategori pohon dewasa. Diameter batang 10-20 cm. Ciri-ciri pohon, batang lurus, kulit mulai mengeras, tajuk sudah jelas terbentuk dan mulai berkompetisi untuk cahaya. Biasanya merupakan hasil regenerasi alami atau penanaman yang sudah tumbuh beberapa tahun. Peran ekologis menjadi calon pohon besar yang akan menggantikan pohon dewasa. Selanjutnya itu ada pohon. Pohon adalah tanaman berkayu yang sudah mencapai ukuran dewasa. Diameter batang itu lebih dari 20 cm. Ciri-ciri tajuk dominan dan bisa membentuk lapisan kanopi atas. Sudah siap untuk menghasilkan biji reproduktif. Mempunyai nilai ekonomi tinggi, kayu, buah, getah, dan sebagainya. Peran ekologis, penghasil biji untuk regenerasi dan penduduk utama ekosistem hutan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu konservasi. Pengertian konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tiap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi adalah upaya pelestarian, pelindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat digunakan oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuannya untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dalam artian luas, konservasi mencakup pengolahan sumber daya alam hayati, tumbuhan dan satwa, maupun sumber daya alam non-hayati, tanah, air, udara, dan mineral. Tujuan dari konservasi itu adalah satu, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Dua, melindungi keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. Tiga, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kebutuhan manusia. Empat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil konservasi, misalnya ekowisata. Lima, menjaga fungsi ekosistem agar tetap mendukung kehidupan, seperti air bersih, udara, kesuburan tanah, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip konservasi. Yang pertama ada pelestarian, menjaga agar ekosistem tetap alami tanpa gangguan manusia. Yang kedua itu ada pelindungan, melindungi spesies langka dan habitatnya dari kerusakan. Tiga itu ada pemanfaatan berkelanjutan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Yang keempat itu ada rehabilitasi dan restorasi, memperbaiki ekosistem yang telah rusak agar kembali berfungsi. Bentuk-bentuk konservasi itu ada dua, yaitu konservasi in situ. Konservasi in situ ini dilakukan di dalam habitat asli, suatu spesies atau ekosistem. Contoh, Taman Nasional. Contohnya itu Taman Nasional Kerinci Sebelat di Jambi. Kedua, cagar alam. Ketiga, suaka marga satwa. Selanjutnya itu ada konservasi ex situ. Dilakukan di luar habitat aslinya untuk melindungi spesies tertentu. Contoh kebun raya, misalnya kebun raya Bogor, kebun binatang, bank benih, atau bank genetik. Manfaat konservasi. Secara ekologis, menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana lingkungan seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Secara ekonomis, sumber pendapatan dari ekowisata dan hasil hutan bukan kayu. Secara sosial, memberikan pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Secara ilmiah, tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh kegiatan konservasi di Indonesia itu yang pertama ada penanaman kembali atau reboisasi di kawasan hutan gundul.
Kedua, program Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Ketiga, ada pelestarian orang hutan, harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Yang keempat, program rehabilitasi mangrove di pesisir pantai. Yang kelima, ada pembuatan kebun plasma, nutfah untuk menjaga keanekaragaman genetik tanaman. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.